Qala Nabi Musa juga berkata lagi, ya Rabbi wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan yusalluna fil yaumi wal lailati khamsa salawatin fi khamsi sa'atin. Wahai Tuhanku, aku dapati di dalam lempengan-lempengan atau lembaran-lembaran Taurat itu perihal umat yang melakukan sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu atau pada 5 waktu. Wa tuftahu lahum abwabus samai, dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wa tunzalu alaihimur rahmatu, dan dicurahkan limpahan rahmat bagi mereka. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Qala, Allah justru menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Ahmad. Qala Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan takunul ardu lahum masjidan wa tahuran. Ya Allah wahai Tuhanku, sungguh aku telah mendapati di dalam lembaran kitab Taurat keterangan tentang umat yang bumi dijadikan sebagai masjid untuk mereka, dijadikan sebagai tempat sujud seluruh hamparan bumi. Yang dicatatkan di dalamnya tentang umat yang seluruh hamparan bumi ini dijadikan tempat sujud bagi mereka. Boleh mereka sujud dimanapun, gak harus ke satu tempat. Sedangkan umat-umat Nabi terdahulu tidak seperti itu. Kalau kita sekarang mendapati riwayat Rasulullah SAW kadang sholat di Padang, bukan di Padang Sumatera Barat, di padang pasir ataupun di Tegalan, ya Tegalan itu apa, Toangan, pokoknya tanah yang tidak berpenghuni, dimanapun bisa, dan itu ada riwayatnya. Bahkan bekas-bekas sholatnya Rasulullah di tempat-tempat yang kosong tersebut, di tanah kosong itu diikuti, itu seringkali didatangi dan dilaksanakan sholat di tempat tersebut oleh siapa? Oleh Sayyiduna Qasim bin Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Qasim berkata, ketika ada temannya bertanya, wahai Qasim, kenapa engkau mencari-cari tempat yang bukan masjid, tanah kosong, kadang pinggiran jalan, yang kemudian kamu sholat di situ, kemudian kamu pergi lagi cari tempat yang lain, kemudian kamu sholat lagi di tempat yang lain. Padahal kan Masjid Nabi itu dekat dengan rumahnya, dan fadilah sholat di Masjid Nabawi kan lebih besar dibandingkan sholat di pinggiran jalan. Kenapa kok kamu repot-repot nunggang keledai, nunggang kuda, nyari-nyari tempat kosong, kadang pinggiran jalan berhenti kemudian sholat? Kenapa? Apa sih tujuannya? Sedangkan sholat di Masjid Nabawi kan itu lebih afdal fadilahnya. Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku melihat ayahku seringkali mencari tempat-tempat tersebut dan sholat di tempat itu, karena ayahku berkata beliau melihat Rasulullah sholat di tempat itu. Jadi tidak harus di masjid, dimanapun umat Nabi Muhammad bisa menggunakan tempat tersebut menjadi tempat sujud, hamparan bumi ini, dan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus di satu tempat, walaupun memang
fadilah sholat di masjid tentu lebih utama, lebih afdal. Tapi di luar masjid pun, di lapangan di mana sah, tapi memperhatikan beberapa poin yang lain. Ya sah di mana saja, tapi tiba-tiba tengah jalan sholat gitu kan, ya mengganggu ketertiban umum. Walaupun sah sholatnya, tapi bisa menjadi haram karena mengganggu ketertiban umum. Sama seperti sholat di tempat hasil ghasab, seperti sholat di tanah yang dighasab. Ghasab itu enggak minta izin dulu, belum dapat izin dari pemiliknya. Atau sholat pakai sempak hasil ghasab. Sholat pakai sempak boleh nggak? Suempek pakai celana dalam. Sholat pakai celana dalam boleh nggak? Emang siapa yang melarang? Kan celana dalamnya di dalam. Namanya juga celana dalam. Kalau cuma pakai celana itu saja berarti bukan celana dalam, celana luar. Ya, seperti Superman. Nah itu salah pakai. Leggingnya di dalam, celana dalamnya di luar. Nah, pada saat dipakai di luar itu bukan celana dalam, itu celana luar. Kita pakai sajadah hasil ghasab gitu kan, ambil saja punya orang yang kita nggak jelas ini dihalalkan apa enggak buat kita. Sah saja sholatnya jika secara fikih memenuhi kriteria, tapi disertai dengan keharaman. Jadi sahha atau yasihhu sholatuhu ma'al haram atau ma'at tahrimi, disertai dengan keharaman. Sah tapi serta haram ada. Perkara ibadah yang sah tapi haram gitu loh. Sah dilaksanakan dan itu ibadah tapi berdosa, kan aneh kan? Tata rucingan kata Sunda, mengerti tata rucingan nggak? Sebuah teka-teki. Ibadah apa yang sah tapi haram gitu. Nah itu teka-teki buat Agustusan lumayan. Tapi sudah saya bocorin ya, jadi nanti yang dapat hadiah buat saya.